Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Lopi, Prodi Kimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai paper Kimia Organik 1 untuk memenuhi UAS Kimia Organik 1. Bagian pertama saya akan menjelaskan yaitu alkana, alkena, alkuna, dan sikloalkana. Alkana. Pengertian alkana adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan antara atom karbon berupa ikatan kovalen. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka, dan semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal atau ikatan pi. Rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n tambah 2. Kemudian tata nama alkana. Tata nama senyawa alkana keadaan normal, yaitu yang pertama hitung jumlah atom C atau fokus jumlah atom C, hiraukan atom H. Kemudian yang kedua dimulai dengan huruf N atau normal. Yang ketiga lalu dituliskan nama alkananya atau contohnya N-etana. Jangan lupa tulis tanda hubung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya, yaitu ada pada gambar tersebut. Yang pertama CH2 mengikat CH2 mengikat CH3. Untuk nama IUPAC-nya itu N-propana. Kemudian menentukan tata nama alkana pada gugus alkil. Yang pertama itu tentukan dulu rantai C terpanjang pada alkana atau fokus terhadap atom C. Kemudian tentukan juga cabang dari alkana, yakni gugus alkil. Kemudian yang ketiga, lakukan penomoran pada senyawa alkana, yakni rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai yang paling dekat cabang atau gugus alkil. Yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, cukup tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan. Misalkan Edi. Jika memiliki 2 gugus alkil atau di-tri-tetra-penta, alkil ditulis dengan menurut urutan pada alfabet. Misal ada gugus metil dan etil. Secara alfabet, E lebih dahulu dibanding M, maka ditulis etil terlebih dahulu lalu metil. Secara singkat, penulisan nama alkana seperti ini: posisi alkil, nama alkil, rantai utama. Untuk contohnya, perhatikan pada gambar tersebut. Contoh yang pertama yaitu 2-metil butana, 2,3 dimetil pentana, dan 4-etil 2-metil heksana. Kemudian yang ketiga isomer alkana. Isomer alkana pada butana yaitu N-butana 2-metal propana. Untuk heksana isomer alkananya yaitu N-heksana 2-metil pentana, 3-metil pentana, 2,2 dimetil butana, 2,2 dimetil butana. Dan yang terakhir yaitu pentana, isomer alkananya itu N-pentana, isopentana atau 2-metil butana. Kemudian yang keempat yaitu reaksi alkana. Reaksi alkana terdapat reaksi pembakaran alkana. Yang kedua ada reaksi pemecahan rantai. Dan yang terakhir reaksi substitusi halogen atau halogenasi alkana. Kemudian yang kelima pembuatan alkana. Pembuatan alkana dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, di laboratorium gas metana dibuat dengan mereaksikan aluminium karbida dengan air, reaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua, mereaksikan gas alkena dengan gas hidrogen
ini merupakan reaksi adisi alkena sehingga mengandalkan alkana. Kemudian yang ketiga, sintesis Wurtz-Adolphi atau Wurtz adalah seorang ahli kimia peracin yang memperoleh alkana dengan cara mereaksikan alkil halida dengan logam natrium. Untuk reaksi yang terjadi, perhatikan pada gambar tersebut. Kemudian kegunaan alkana. Yang pertama yaitu bahan bakar. Alkana gas dapat digunakan sebagai LPG yang terdiri dari gas metana, etana, propana, butana. Kemudian juga ditemukan dalam kerosin, solar, bensin, serta aftur. Kemudian ada juga pelumas, yaitu alkana yang digunakan sebagai pelumas adalah alkana yang berwujud padat dengan atom karbon yang cukup banyak. Contohnya yaitu C18H40. Kemudian sumber alkana di alam yang paling penting yaitu pada gas alam dan minyak bumi. Kemudian bagian yang kedua yaitu sikloalkana. Pengertian sikloalkana adalah senyawa hidrokarbon yang berbentuk cincin atau siklis dan hanya mengandung ikatan CH dan ikatan tunggal CC. Sikloalkana yang paling kecil adalah siklopropana. Kemudian tata nama sikloalkana. Yang pertama, gunakan nama sikloalkana sebagai induk jika jumlah atom C sikloalkana lebih banyak dibandingkan jumlah atom C pada substituen alkilnya. Pada kasus substituen alkil terikat pada senyawa sikloalkana memiliki jumlah atom C yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah atom C senyawa sikloalkananya. Tata cara penamaan sikloalkil hampir sama dengan tata nama gugus alkil. Penomoran diperlukan jika terdapat lebih dari satu substituen terikat pada cincin. Cara penomoran atom karbon didasarkan pada substituen sedemikian rupa sehingga substituen berada pada nomor-nomor terendah. Masing-masing substituen disebutkan berturut-turut berdasarkan abjad, dilihat dari huruf awal substituen tersebut. Jika sikloalkana memiliki dua jenis substituen atau lebih, maka urutan penomoran dan tata cara penamaan substituen berdasarkan prioritas urutan alfabet. Kemudian terakhir, jika sikloalkana memiliki substituen halogen F, Cl, Br, dan I, penamaan sama dengan gugus alkil yaitu berdasarkan urutan penomoran dan tata cara penamaan substituen berdasarkan prioritas urutan alfabet. Yang ketiga yaitu reaksi sikloalkana. Reaksi sikloalkana terdapat dua reaksi, yaitu yang pertama pemutusan heterolitik dan pemutusan homolitik. Pemutusan heterolitik itu suatu pemutusan yang menghasilkan ion-ion. Sedangkan pemutusan homolitik suatu pemutusan yang menghasilkan radikal bebas. Kemudian yang keempat yaitu isomer sikloalkana. Isomer sikloalkana merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki penataan struktur yang berbeda. Sikloalkana memiliki rumus umum sama dengan alkena, sehingga sikloalkana berisomer struktur dengan alkena. Contohnya pada siklopropana dan propena. Kemudian pembuatan sikloalkana. Dari senyawa haloalkana, dua atom halogen. Senyawa dihalogen yang dimaksud adalah dua senyawa halogen yang terikat pada kedua ujung rantai alkana alifatik. Senyawa haloalkana tersebut direaksikan dengan logam Na atau Zn, sehingga atom halogen pada ujung-ujung rantai alkana akan membentuk garam dan alkana alkit akan tertutup membentuk alkana siklik.
Reaksi ini hanya berlaku untuk alkana dengan 3-6 atom karbon. Kemudian kegunaan dan sumbernya. Sikloalkana merupakan salah satu fraksi dari minyak mentah. Sikloalkana biasanya terdapat dalam bahan bakar karena dapat bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan energi. Siklopropana bersifat anestetik ketika dihirup. Dalam praktik anestesi modern, siklopropana telah diganti dengan senyawa lain karena bersifat reaktif dan mudah meledak. Kemudian yang ketiga yaitu alkena. Pengertian alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mengandung satu ikatan rangkap 2 atau lebih. Berbeda dengan kelompok hidrokarbon di mana ikatan tunggal CC merupakan ikatan sigma pada orbitas hibrid sp3 atau V atau sp3 dari 2 atom karbonnya. Alkena memiliki rumus umum yaitu C2H2N. Kemudian yang kedua tata nama senyawa alkena yaitu yang pertama tentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang dari ujung satu ke ujung yang lain yang melewati ikatan rangkap. Berilah nama alkena sesuai jumlah atom C pada rantai induk. Kemudian yang kedua, ikatan ganda harus masuk dalam rantai karbon yang bernomor, di mana atom-atom karbon yang mempunyai ikatan ganda diberikan nomor yang paling rendah. Penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan rangkap. Kemudian jika terdapat cabang, berilah nama cabang dengan alkil sesuai atom C cabang tersebut. Jika terdapat lebih dari satu cabang, aturan penamaan sesuai dengan aturan pada tata nama alkana. Urutan penamaan: nomor cabang nama, cabang nomor, rangkap rantai induk. Untuk contoh dari tata nama, perhatikan pada gambar tersebut, yaitu pada 4 etil 3,5 dimetil 2 oktana dan 4 metil 3,5 dimetil 2,5 oktadiana. Kemudian reaksi alkena yang pertama yaitu ada reaksi adisi. Reaksi adisi terdapat yaitu adisi alkena dengan hidrogen atau hidrogenasi alkena. Lalu ada adisi alkena halogen atau halogenasi. Kemudian ada adisi alkena dengan asam halida atau hidrohalogenasi. Kemudian ada adisi alkena dengan air atau hidrasi alkena. Kemudian reaksi oksidasinya itu dapat dioksidasi oleh kalium permanganat menghasilkan glikol, yaitu senyawa yang punya 2 gugus hidroksil yang terikat pada 2 atom karbon yang berdampingan. Kemudian isomer alkena. Dalam senyawa alkena dapat terjadi isomer kerangka, isomer posisi, isomer fungsi, dan isomer geometri atau cis trans. Untuk contohnya isomer pada alkena yaitu C3H6. Itu terdapat 2 isomer alkena. Pertama propana dan siklopropana. Kemudian isomer pada C4H8 itu ada 1 butana, 2 butana, 2 metil, 1 propana. Ada juga siklobutana dan metil siklopropana. Jadi total isomer struktura C4H8 yaitu 5 isomer. Kemudian isomer C5H10 itu ada 5 isomer atau juga memiliki
atau dijumlahkan semuanya yaitu 10 isomer. 5 isomer pada atau sebagai alkena, 5 isomernya sebagai sikloalkana. Untuk gambar strukturnya perhatikan pada slide tersebut. Kemudian untuk pembuatan alkena, yang pertama itu eliminasi alkohol, di mana ROH ditambahkan H2SO4, kemudian dididihkan pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius, kemudian menghasilkan alkena ditambahkan H2O. Kemudian kedua, eliminasi halogen alkana, RX ditambahkan dengan KOH, kemudian direaksikan dengan alkohol sehingga menghasilkan alkena tambah KX tambah H2O. Kemudian yang keenam yaitu sumber dan kegunaan. Senyawa alkena dapat diperoleh dari pemanasan atau perengkahan alkana. Senyawa alkena sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, di antara contohnya karet dan plastik. Senyawa oleofin juga digunakan sebagai bahan baku pada industri petrokimia. Senyawa-senyawa alkena suhu rendah dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri polimer. Di antaranya digunakan dalam pembuatan pipa, PVC, plastik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu alkuna. Pengertian alkuna merupakan hidrokarbon yang memiliki minimal satu ikatan ganda 3 karbon-karbon. Asitelina adalah alkuna paling sederhana, digunakan secara industrial sebagai awal pembuatan asetaldehida, asam asetat, dan vinil klorida. Rumus umum molekul alkuna yaitu C2H2N tambahkan 2. Kemudian tata nama senyawa alkuna. Nama senyawa alkuna dalam keadaan normal yaitu yang pertama, hitung jumlah atom C atau fokus jumlah atom C, hiraukan atom H. Buatlah penomoran. Penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan rantai rangkap 3 atau kecuali untuk etuna dan propuna, karena tidak bisa dilakukan penomoran yang atom C dekat rantai rangkap. Lalu tuliskan nomor atom C yang dekat rantai rangkap 3, lalu namakan dengan alkuna. Tata nama alkuna pada rantai panjang. Yang pertama, tentukan rantai C terpanjang pada alkuna atau fokus terhadap atom C. Kemudian tentukan gugus alkil. Kemudian yang ketiga, lakukan penomoran pada senyawa alkuna, yakni rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai yang paling dekat rantai rangkap. Kemudian jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, cukup tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan, misalkan di. Jika memiliki 2 gugus alkil, di tri tetra penta. Alkil ditulis dengan menurut urutan alfabet. Misal ada gugus metil dan etil. Secara singkat, penulisan nama alkuna seperti ini. Posisi alkil nama, alkil posisi rangkap atau rangkap rantai utama. Contohnya perhatikan pada slide tersebut. 4 metil 2 pentuna. Contoh yang kedua yaitu 3,4 dimetil 1 pentuna. Reaksi-reaksi alkuna itu yang pertama, reaksi hidrokarbon alkuna, reaksi pembakaran alkuna, reaksi adisi alkuna, dan reaksi adisi hidrogenasi atau H2. Kemudian yang ketiga, reaksi-reaksi alkuna. Reaksi-reaksi alkuna
Itu yang pertama ada reaksi hidrokarbon alkuna, di mana senyawa alkuna memiliki gugus fungsi C mengikat 3 rangka pada C sehingga memiliki reaksi kimia dengan yang mirip dengan alkena. Kemudian yang kedua reaksi pembakaran alkuna. Contohnya reaksi pembakaran pada C2H2. Kemudian yang ketiga reaksi adisi alkuna. Alkuna dapat mengalami 2 kali reaksi adisi dikarenakan memiliki gugus fungsi C mengikat 3 rangkap C atau una yang akan berubah menjadi ena. Kemudian reaksi adisi hidrogenasi atau H2. Contohnya itu reaksi pada etuna dengan H2. Kemudian yang kelima ada reaksi adisi halogenasi atau X2. Contoh reaksinya pada etuna dengan Br2. Kemudian yang keenam reaksi adisi hidrogen halida atau HX. Contoh reaksinya itu pada propuna dengan HBr. Kemudian yang terakhir itu reaksi adisi H2O. Contoh reaksinya pada reaksi etuna dengan H2O. Kemudian isomer alkuna. Yang pertama isomer pada C3H4. Ada satu isomer sebagai alkuna yaitu propuna. Kemudian jumlah isomer C3H4 itu memiliki satu isomer sebagai alkadiena yaitu 1,2 propadiena. Kemudian jumlah isomer C3H4 itu satu isomer sebagai senyawa siklik yaitu siklopropana. Kemudian pembuatan alkuna. Cara pembuatan alkuna sebagai berikut, yaitu yang pertama dari dihalogenida pisinal yang dibuat dari alkana, dari dihalogenida geminal atau persenyawaan di mana 2 atom halogen diikat oleh 1 atom C. Persenyawaan ini dibuat dari reaksi antara fosfor trihalogenida dengan persenyawaan yang mengandung gugus karbonil atau aldehida atau keton. Penghilangan atom halogen dapat pula dilakukan dengan Na amida atau sendamida. Kemudian alkilasi asetilina atom H yang terikat oleh atom C yang mempunyai ikatan rangkap 3 adalah bersifat asam dan dapat diganti dengan logam. Untuk alkil yang lebih tinggi biasanya digunakan oleh alkil sulfat R2SO4. Kemudian sumber dan kegunaan. Senyawa alkuna dipertemukan pada gas rawa, batu bara, dan minyak bumi. Pada umumnya senyawa alkuna sebagai bahan baku sintesis senyawa lain. Senyawa etuna atau asetilina digunakan untuk bahan bakar pada pengelasan Senyawa asetilina dapat dibuat di industri dari bahan baku metana melalui pembakaran tak sempurna. Di laboratorium dalam jumlah sedikit, asetilina dapat dibuat dari reaksi batu karbit yang kalsium karbida atau CaC2 dengan air. Reaksi pembuatan senyawa asetilina secara industri dan jumlah sedikit skala protein gas asetilina berbau tidak sedap. Namun sebenarnya gas asetilina murni tidaklah berbau busuk, bahkan sedikit harum. Bau busuk itu terjadi karena gas asetilina yang dibuat dari batu karbit tidak murni, tetapi mengandung campuran bau yang keluar dari karbit disebabkan oleh bercampurnya gas etuna dengan gas H2S dan fosfin atau pH 3 dari karbit karena karbit mengandung C3P2
CAS. Kemudian materi selanjutnya bagian kedua yaitu benzena dan turunannya. Pertama, pengertian benzena. Benzena merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C6H6 tersusun atas 6 buah atom karbon yang bergabung membentuk sebuah cincin dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karena hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Kemudian kedua, tata nama benzena dan turunannya. Pertama yaitu benzena monosubstitusi. Benzena dengan satu substitusi alkil diberi nama sebagai turunan benzena, misalnya etil benzena. Sistem IUPAC tetap memakai nama umum untuk beberapa benzena monosubstitusi, misalnya toluena, cumena, stirena. Nama-nama umum seperti fenol, anilin, benzaldehida, asam benzoat, anisol juga tetap digunakan dalam sistem IUPAC. Dalam molekul yang lebih kompleks, cincin benzena sering diberi nama sebagai substituen yang terikat pada rantai utama. Dalam hal ini, gugus C6H5 diberi nama gugus penil, bukan benzil. Nama benzil digunakan untuk gugus C6H5CH2-. Dalam molekul yang mengandung gugus fungsi lain, gugus penil dan gugus benzil sering diberi nama sebagai substituen. Contoh pada gambar tersebut yaitu 2 penil, 2 butena. Kemudian yang kedua, benzena disubstitusi. Bila benzena mengikat 2 substitusi, maka terdapat kemungkinan memiliki 3 isomer struktur. Apabila kedua substitusi diikat oleh atom-atom karbon 1,2, disebut kedudukannya yaitu orto, satu sama lain, dan apabila diikat oleh atom-atom karbon 1,3 disebut meta, dan 1,4 disebut para. Jika salah satu di antara dua substitusi yang terikat pada cincin benzena memberikan nama khusus seperti misalnya toluena, anilina, maka senyawa diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Perlu diingat bahwa substituen yang memberikan nama khusus tersebut dianggap menempati posisi nomor 1 sistem IUPAC. Contoh-contoh senyawa benzena substitusi itu ada bromotoluena, 3 kloroanilina, 4 bromotoluena, dan 1,4 dimetil benzena. Kemudian yang ketiga, benzena polisubstitusi. Apabila terdapat 3 atau lebih substituen terikat pada cincin benzena, maka posisi masing-masing substituen ditujukan dengan nomor. Jika salah satu substituen memberikan nama khusus, maka diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Jika semua substituen tidak memberikan nama khusus, posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurutkan sesuai urutan abjad dan diakhiri dengan kata benzena. Contohnya ada pada gambar tersebut yaitu 2,4,6 tribromopenol. Kemudian reaksi-reaksi benzena dan turunannya. Itu ada reaksi benzena. Contohnya adalah golongan halogen dan H2SO4. Isomer benzena C6H6. Struktur benzena yang lebih tepat memang telah ditentukan, akan tetapi rumus kimia C6H6 memberikan kemungkinan lain untuk senyawa kimia. Dengan kata lain, benzena terdiri atas 6 gugus CH.
Oleh karena itu, isomer benzena yang memiliki 6 gugus CH disebut isomer valensi. Menurut Goodman atau Goodman Podgieter tahun 1994 halaman 222 menjelaskan bahwa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul CnHm akan memiliki R sama dengan 2N ditambahkan 2 ditambahkan M kemudian dibahagi 2. Cincin dan atau ikatan rangkap. Hal ini berarti spesies C6H6 dapat berupa pertama 4 cincin tanpa ikatan rangkap, 3 cincin dan 1 ikatan rangkap 2, kemudian 2 cincin dengan 2 ikatan rangkap 2, 5, 6, 4, 3, 1, 2, kemudian 2 cincin dengan 1 ikatan rangkap 3, 1 cincin dengan 3 ikatan rangkap 2, 1 cincin dengan 1 ikatan rangkap 2, dan 1 ikatan rangkap 3. Kemudian asiklik dengan 4 ikatan rangkap 2, asiklik dengan ikatan rangkap 2 dan 1 ikatan rangkap 3. Kemudian yang terakhir asiklik dengan 2 ikatan rangkap 3. Kemudian yang kelima pembuatan benzena. Yang pertama pembuatan benzena yaitu polimerisasi asetilena, yaitu dengan mengalirkan asetilena melalui pipa kaca 2 yang pijar. Untuk contoh strukturnya pada gambar tersebut, pada slide tersebut. Kemudian yang kedua, memanaskan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida. Yang ketiga, dengan destilasi bertingkat tir batu bara. Pada destilasi bertingkat tir batu bara, selain dihasilkan benzena juga diperoleh zat-zat lain, misalnya tokrena, silena, naptalena, antosena, penantrena, penol, yang kresol. Kemudian yang keempat, dengan proses reforming nafta pada industri petrokimia. Yang keenam yaitu sumber dan kegunaan benzena. Pertama, benzena digunakan sebagai pelarut dan sebagai jenis cat. Kemudian asam salisilat adalah nama lazim dari asam hidroksi benzoat. Kemudian asam benzoat digunakan sebagai pengawet pada berbagai makanan olahan. Kemudian anilin merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Kemudian stirena akan mengalami polimerisasi dan membentuk suatu jenis plastik yang banyak digunakan membuat insulator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir. Benzaldehida digunakan sebagai zat pengawet serta sebagai bahan baku pembuatan parfum karena memiliki bau yang sedap. Kemudian natrium benzoat seperti asam benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan dalam kaleng. Kemudian fenol atau fenil alkohol dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama karbol atau glisol dan digunakan sebagai zat disinfektan atau pembunuh bakteri. Kemudian yang terakhir nitrobenzena merupakan zat cair berwarna kuning dan beracun. Kemudian yang kedua asam oksalat. Yang pertama terdapat dalam daun bayan dan buah-buahan. Bentuk senyawanya garam, natrium atau kalsium. Kemudian menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna, mengasamkan minuman, permen dan makanan lain, digunakan dalam fotografi, keramik, penyamakan dan proses produksi lainnya. Kemudian sumber asam karbosilat di alam terdapat dalam daun bayan dan buah-buahan. Bentuk senyawanya sebagai garam, natrium atau kalsium. Kemudian materi selanjutnya yang bagian ke-9 yaitu ester. Pengertian ester yaitu diturunkan dari asam karbosilat. Sebuah asam karbosilat mengandung gugus COH dan pada sebuah ester hidrogen di gugus ini digantikan oleh sebuah gugus hidrokarbon dari beberapa jenis. Tata nama ester
yaitu rumus struktur yang pertama HCOOCH3, nama iupaknya metil metanoat, nama tripelnya metil bromide. Contoh ester sebagai esensi ini mempunyai aroma khas. Contohnya etil asetat yang mempunyai aroma pisang, amil asetat mempunyai aroma nanas, amil butirat mempunyai aroma jambu. Sebagai cat pelapis mobil dan mebel, sebagai penghapus cat kuku, dan sebagai bahan untuk membuat sabun. Kemudian yang ketiga reaksi ester. Reaksi ester dilakukan dengan prosedur lisis dalam suasana asam, di mana ester kemudian direaksikan dengan asam karbosilat menghasilkan ester ditambahkan asam karbosilat kemudian direaksikan akan menghasilkan alkohol. Kemudian yang keempat yaitu isomer ester. Ester memiliki isomer struktur dan isomer fungsional dengan asam karbosilat. Contohnya isomer struktur dan isomer fungsional ester untuk rumus molekul C4H8O2 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada isopropil bromiat, etil asetat, metilpropanoat dengan propil bromiat. Kemudian untuk isomer fungsional itu ada asam butanoat dan 2-metilpropanoat atau alpha metilpropionat. Kemudian yang kelima pembuatan ester. Berbagai metode pembuatan ester telah dikembangkan. Salah satu metode umum yang digunakan adalah reaksi alkohol dengan asam karbosilat. Pada reaksi ini asam sulfa ditambahkan sebagai pendehidrasi atau katalis. Cara pembuatannya perhatikan pada gambar tersebut. Reaksi keseluruhannya adalah asam karbosilat tambahkan alkohol kemudian direaksikan dengan H2SO4 akan menghasilkan ester dan air. Kemudian yang keenam kegunaan ester. Ester yang pertama itu ester berasal dari buah-buahan yang digunakan untuk aroma esensi pada makanan. Yang kedua, ester lemak untuk membuat mentega, margarin, dan sabun. Yang ketiga, ester lilin digunakan untuk mobil dan batik. Dapat diperoleh dari tawon, daun palma, dan brasila. Sumber ester di alam adalah senyawa yang luas tersebar di alam. Ester dalam bentuk yang sederhana cenderung menghasilkan bau wangi seperti buah-buahan. Dalam beberapa kasus, karakterisasi rasa dan bau atau wangian dari bunga dan buah terdapat senyawa dengan gugus fungsional eksternal. Baiklah, itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.